Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air, masalah PIK 2 PSN yang kemarin kita melakukan kegiatan menyampaikan aspirasi di lapangan. Pertama saya sampaikan, ini proyek tinggalannya era Jokowi, dan kita semua sudah tahu saat ini presiden adalah Prabowo. Karena itu sebenarnya kita nyampaikan ini, kita tujukan kepada pemerintahan Prabowo. Itu bukan proyek strategi nasional, itu proyek abal-abal dari pengusaha atau oligarki hitam rakus bekerja sama dengan aparat dan pejabat pemerintah yang sudah dibeli oleh pengusaha tadi, yang namanya perusahaan Agung Sedayu Group, yang punya itu Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini proyek bukan proyek strategis nasional. Kita tahu yang namanya proyek strategis nasional itu ada kriterianya. Mempercepat pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan adil. Di sini upaya memperkaya pengusaha rakus dan menindas rakyat miskin. Itu yang terjadi fakta. Karena apa? Karena dia merampas tanah rakyat, merampas. Dan yang lebih ironis lagi, dia juga sebetulnya merampas tanah negara. Dan kita tahu yang mengelola negara ini adalah pemerintah. Yang dirampas oleh proyek ini, oleh Agung Sedayu Group ini, sungai ditutup, saluran irigasi ditutup, jalan juga dirampas, pantai, laut juga dirampas di samping tanah rakyat. Ini pemerintah apa ini kalau diam saja? Terus terang kalau kepada pengusaha hitamnya ini, yang namanya juga ada pengusaha hitam bajingan, memang harus dimusnahkan ini. Tapi pemerintah yang bisa dikendali oleh pengusaha bajingan ini loh yang saya heran, harus dimusnahkan. Saya biar begini juga pernah jadi pejabat pemerintah. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai pejabat pemerintah untuk rakyat. Meminta, kalau nggak bilang marah kepada pejabat pemerintah dan aparat. Saya lihat sendiri kemarin, saya berhenti di salah satu masjid, pengurus masjidnya langsung melarang. Perintah Kapolsek katanya, Masjid Al-Ma'arif Desa Kohot. Ya saya kasihan lihatnya, kita tinggalkan aja. Yang kedua, sampai di sana kita kumpul, titik rencana kegiatan kita sudah diduga sekelompok orang, bayarannya si Aguan. Kemudian di titik yang baru tadi kita juga diganggu oleh preman tadi. Saya pikir negara di mana? Negara punya Aguan, negara punya pemerintah. Di mana kehormatan harga diri dan tanggung jawabnya pemerintah resmi, pemerintah Republik Indonesia, yang di sana ada pemerintahan desa, polisi, ada juga TNI dan instansi lain. Rakyat ini hanya dianggap, saya tidak tahu, dianggap apa ya? Dianggap hewan liar atau apa gitu, atau sampah. Kemudian tadi sudah disampaikan, di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Rakyat tahu siapa yang melakukan, siapa yang membiayai. Tapi masih juga ada pihak, ya pihak perusahaan ini, itu yang bangun swadaya rakyat. Gimana mungkin rakyat swadaya bisa membangun pagar dari bambu sepanjang 30 kilometer lebih, yang kita hitung biayanya lebih puluhan miliar. Rakyat makan aja susah. Habis itu tidak tahu. Dan pemerintah masih diam saja. Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, presiden. Yang heran saya, kita kumpul di satu tempat yang kita udah izin sama yang punya tanah, dan kita sudah tahu memberitahu kepada polisi kita akan ada kegiatan di tempat ini. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya izin siapa di tempat ini pak, katanya. Ya izin yang punya tanah, saya bilang. Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini. Terakhir setelah kegiatan ini, kemarin saya dengar kepala desa bagi-bagi beras kepada rakyat di tempat itu. Katanya beras dari Aguan.
aparat desa bukan bela desanya, dia bela rakyatnya, tapi dia bela perampas lahan rakyatnya. Kemudian pagar laut, itu satu kesatuan dengan yang di darat. Itu tanah negara, dipagari. Kita sudah dengar, kira-kira ini akan direklamasi. Ya, dugaan kita akan direklamasi. Karena itu, kalau saya ngomong sekarang ini, di mana aparat pemerintah? Baik yang ada di pusat, di provinsi, di daerah sampai di desa. Ada penindasan kepada rakyat, penindasan biadab. Bayangkan aja, ada tanah yang belum dibayar sudah diuruk. Ada yang baru dibayar separuh udah diuruk. Ada yang belum dibayar tapi surat tanahnya udah diambil. Kalau saya baca sejarah, kira-kira lebih biadab dari penjajah Belanda dulu waktu menjajah Indonesia itu. Saya hanya minta kepada Presiden Prabowo, Bapak sudah cukup lama, saya yakin dengar kasus penindasan ini. Dan ini hanya satu diantaranya. Terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Lampung, terjadi juga di Rempang, terjadi juga di Sumatera Utara. Walaupun pelakunya berbeda-beda, tapi semua pengusaha. Saya bekas pejabat, jadi saya tahu apa tugas pokok pejabat. Saya juga tidak baik jadi pejabat, tapi saya tidak pernah merampas, menginjak-injak atau mengemis kepada rakyat, karena dia yang harus kita bantu. Tapi faktanya sekarang, rakyat yang sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, terlunta-lunta di 8 kecamatan itu. Kepada pengusaha, Anda itu manusia pakai hati, mau kaya kayalah kau, tapi jangan merampas orang miskin punya. Orang miskin itu harusnya kamu tolong.